Rasulullah SAW memiliki seorang sahabat yang berwatak jahil dan gemar bergurau. Ialah Nuaiman yang bernama lengkap Nuaiman bin Ibnu Amr bin Rafah. Nuaiman juga merupakan salah satu sahabat yang ikut serta menjadi bagian pasukan Islam ketika Perang Badar. Dinukil dari kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, saking seringnya ia bertingkah lucu dan membuat orang tersenyum, Rasulullah SAW meriwayatkan kelak Nuaiman akan masuk surga dengan tersenyum. Mengutip Saring Sebelum Saring karya Nardisyah Hosen, Nuaiman pernah mengerjai Rasulullah SAW. Berikut kisahnya. Kisah Nuaiman mengerjai Rasulullah SAW. Suatu hari, Nuaiman mendatangi Rasulullah SAW dengan membawakan buah-buahan sebagai hadiah. Tidak lama setelahnya, datanglah seorang penjual buah. Ia menagih uang pembayaran buah-buahan yang dibawa Nuaiman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang terkaget pun bertanya kepada Nuaiman, "Bukankah engkau menghadiahkan buah-buahan ini kepadaku?" Ternyata, Nuaiman berutang terlebih dahulu kepada penjual buah tersebut. Ia berkata kepada penjual buah, "Bebankan tagihan buah-buahan ini atas nama Rasulullah SAW." Nuaiman pun menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, "Benar, ya Rasulullah. Aku sungguh ingin memakan buah-buahan ini bersamamu, tetapi aku sedang tidak memiliki uang." Rasulullah SAW pun tertawa, lalu membayar harga buah yang ditagihkan kepadanya itu. Di kisah lain, seperti dikutip dari Janibal Marifat karya Dafiq Rohman, hadiah yang dibawakan Nuaiman lalu ia bebankan tagihannya pada Rasulullah SAW berupa madu. Madu tersebut Nuaiman beli dari seorang badui. Respons Rasulullah SAW atas kejadian tersebut pun dikisahkan sama. Beliau terkekeh lalu membayarkan tagihan madu kepada orang badui tersebut. Keisengan Nuaiman kepada Rasulullah SAW tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, seorang badui datang menemui Rasulullah SAW dengan menaiki unta. Beberapa sahabat yang mengetahui kejadian tersebut memberi usul kepada Nuaiman. "Kalau kau menyembelih unta badui ini, kita akan makan-makan. Kapan lagi kita makan daging bila tidak ada daging unta ini? Nanti Rasulullah yang akan menanggung harganya." Nuaiman pun menyembelih unta tersebut. Alangkah terkejutnya orang badui pemilik unta ketika urusannya dengan Rasulullah SAW telah selesai. Untanya telah disembelih. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat mengenai pelaku kejadian ini. Serentak mereka menjawab, "Nuaiman." Rasulullah SAW pun menemukan Nuaiman yang tengah bersembunyi di lubang rumah Dubaah binti Zubair. Beliau bertanya kepada Nuaiman, "Apa yang mendorongmu melakukan ini?" "Aku disuruh oleh orang-orang yang menunjukkan tempat persembunyianku ini," jawab Nuaiman dengan polosnya. Singkat cerita, Rasulullah SAW kembali menanggung keisengan Nuaiman. Beliau membayar harga unta yang telah disembelih kepada orang badui tersebut. Kisah Nuaiman menjual sahabatnya. Kisah selanjutnya kembali diceritakan dari Saring Sebelum Saring dan Janibal Marifat, dipastikan sumbernya dari Ibnu Majah. Suatu hari, Nuaiman diajak untuk berjualan bersama Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat lainnya ke negeri Syam. Negeri Syam merupakan salah satu negeri paling maju saat itu. Salah satu sahabat yang ikut bernama Suwaibit bin Harmalah. Ketika hari beranjak siang, Nuaiman yang merasa kelaparan menghampiri Suwaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Nuaiman berkata, "Suwaibit, saya perlu makanan." Suwaibit yang bersikap patuh serta amanah menolak dengan tegas. Kemudian, dengan maksud bercanda Nuaiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah yang membuatmu marah." Ketika Nuaiman bertemu dengan sekelompok kafilah, ia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian hendak membeli budak?" "Saya memiliki budak yang tangkas dan pandai bicara," ujarnya. Kafilah yang tertarik dengan budak yang ditawarkan Nuaiman itu kemudian membayarnya dengan 10 ekor unta. Dengan cerdik seakan membaca masa depan Nuaiman berkata, budak itu nantinya akan berkata, "Saya adalah orang merdeka dan bukan budak." Apabila demikian, jangan hiraukan perkataannya. Kafilah tersebut pun menjawab, "Kami akan membelinya dan kami tidak akan menggubris ucapannya." 10 ekor unta itu pun dibawa oleh Nuaiman.
Setelah beberapa saat para kafilah itu datang ke tempat Suwaibit berada dan berkata, kami telah membelimu. Terkejut, Suwaibit pun menjawab, dia, Nuaiman itu pembohong, saya adalah seorang lelaki merdeka. Para kafilah itu menjawab, dia telah mengatakan kepada kami bahwa engkau akan berkata yang sedemikian itu. Mereka menghiraukan perkataan Suwaibit kemudian mengikatkan tali di lehernya dan langsung pergi. Ketika Abu Bakar datang, Nuaiman pun menceritakan kejadian tersebut. Abu Bakar dan para sahabat akhirnya bergegas pergi menemui kafilah untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Setelah berunding, kafilah sepakat untuk mengembalikan Suwaibit dan dikembalikan juga 10 ekor unta yang dibayarkan mereka untuk budak Suwaibit. Sekembali mereka ke Madinah, mereka menceritakan kejadian ini pada Rasulullah SAW. Beliau pun merespons dengan tertawa karena kelucuan atas aksi jahil Nuaiman tersebut.